memakai orang yang latar belakangnya nggak baik. Iya, sama, saya juga begitu, Pak Edi ya. Saya memiliki latar belakang yang tidak baik, tetapi saya menjadi apa? Menjadi anak Tuhan sesuai prosesnya Tuhan, bukan prosesnya saya. Kalau saya suruh milih mau jadi orang Kristen, nggak mau. Apalagi melayani. Berat, saudara-saudara, berat. Melayani itu berat. Ya. Iya, Rasul Paulus juga begitu. Kenapa saya katakan menjadi orang Kristen dan pelayan itu berat? Gaji nggak ada. Betul nggak? Gaji nggak ada. Mau makan cari sendiri. Ya kan? Yang di YouTube yang udah 3 tahun mengikuti saya, beternak bebong iya, ya kan? Beternak ayam iya, berkebun iya. Yang nggak pernah saya lakukan apa? Yang nggak pernah saya lakukan adalah apa? Membangun gereja iya, bangun pastori iya, bantu anak-anak sekolah iya, bantu anak-anak sesuai dengan kemampuan saya iya. Yang tidak pernah saya lakukan apa? Minta-minta di pinggir jalan, bawa jala ikan, bawa kardus, bawa apa? Bawa proposal ke rumah-rumah orang. Itu aja yang nggak pernah saya lakukan. Tapi setiap berkat yang ada sudah Tuhan bagi-bagi. Ini loh buat kamu makan, ini loh buat kamu bangun gereja, ini loh untuk membantu-bantu orang, ini loh untuk kamu nanti ada kerjaan kamu di rumah. Itu saudara. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Ada yang bilang, saya nggak mungkin, saya nggak percaya Ibu Diana itu katanya mau berkebun. Anda lihat sendiri dong, berkebun, ya. Salah Pak Mandor terbang. Nggak boleh Pak Borneo, nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh ya. Amin. Nggak pernah diceritanya saya itu bawa kardus semi, betul nggak? Nggak pernah. Betul Pak Kristo. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Aku sudah mempercayakan hidupku pada Tuhan. Amin. Ada yang nanya, ibu aja begini berani kali di bandara. Iya Pak, banyak orang di sebelah saya. Nih. Banyak orang. Apakah saya takut? Enggak, ngapain takut? Saya tidak pernah takut. Saya takut ditinggali oleh Tuhan. Tuhan meninggalkan saya. Oh, nggak mau. Pak Nababan nengok ya Pak Nababan. Kadang katanya, Ibu Diana itu kocak. Saya nengok aja deh. Iya kan? Kelihatan nggak Pak Nababan? Kalau aku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mengikut Yesus tidak mudah dan tidak gampang, selalu banyak cobaan dan rintangan. Amin. Seperti saya katakan tadi Pak Rudianto, sesuatu hal yang paling terbesar adalah apa? Tantangan terbesar dalam pelayanan adalah apa? Saudara seiman. Betul? Betul nggak Pak Rudianto? Ya. Betul nggak? Sesuatu yang paling berat dalam pelayanan menghadapi saudara yang seiman. Kalau yang nggak seiman ngapain? Memang dia nggak tahu firman Tuhan kok. Betul nggak? Betul? Iya. Kalau orang yang sudah seiman, ya, dia tidak tahu apa yang saya lakukan, dia tidak pernah menjadi seperti saya. Ya dia pasti akan ngomongin saya jelek-jelek.
betul nggak? Dan saya nggak terpengaruh, ya. Secara Diana Madurese ini, ya, bukan saya yang mau jadi orang Kristen, bukan karena saya sendiri ya registrasi mau jadi orang Kristen. Saya nggak pernah bermimpi mau jadi orang Kristen, apalagi jadi gembala, apalagi jadi hamba Tuhan, apalagi melakukan misi, apalagi melakukan sesuatu yang nggak ada gajinya. Maaf saudara, saya tanya kepada anda sekarang, yang bukan pelayan Tuhan ya, orang Kristen bukan pelayan Tuhan, apakah anda mau melakukan pekerjaan kalau itu tidak menghasilkan uang atau keuntungan? Ya. Saya tanya, Bu Dwi Sri, ya, atau yang lainnya, Pak Rudianto, dan yang lain saat ini yang ada di YouTube. Saya tanya, apakah Anda mau melakukan sebuah pekerjaan yang tidak menghasilkan uang tapi melelahkan, bahkan membuat keuangan Anda makin habis? Anda nyimpan uang 1 juta, ternyata plan ke sana perjalanannya itu menghabiskan uang 2 juta. Nah, saya tanya, yang saat ini yang sering ngomongin Diana Madurese A, B, C, sampai F, sampai Z, ya kan? Saya tanya kepada Anda, jujur, apakah Anda mau menjadi pelayan Tuhan yang tak bergaji, yang bahkan menghabiskan uang Anda? Gak mau, Bu, berat. Puji Tuhan Anda jujur. Makan tidur saja enak. Ya iya enak. Nah emangnya saya makan. Nah terus ada yang mengatakan, ada yang ngomong, Ibu Diana Madurese itu hidupnya seperti ular beludak. Ya lu, bukan gue. Haleluya. Berkorban, iya Bu Dia, bener, melayani Tuhan itu malah berkorban. Yang pertama adalah korban perasaan. Yang pertama korban perasaan, ya betul nggak? Yang pertama korban perasaan, karena kenapa? Kita akan dibenci, kita akan dihina, betul nggak? Jadi orang Kristen mana sih yang dipuji? Saya tanya kepada Anda saudara, orang gila mana yang mau jadi orang Kristen tapi malah ternyata dibenci, bukan dipuji. Ya, betul nggak? Tapi karena Kristus sudah memilih, saya tidak peduli. Amin. Shalom. Kayak kemarin bilang, Ibu Diana pasti jadi Kristen karena digaji. Puji Tuhan, sampai detik ini nggak ada yang menggaji saya tiap bulan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus apa? Memberkati, menjamah anak-anak Tuhan, ya. Untuk apa? Mendukung pelayanan saya. Minimal bisa saya makan. Karena saya nggak mau bekerja menjadi guru agama, saya nggak mau bekerja di kantoran. Ya, saya hanya melayani aja saudara. Kalaupun kemarin ada yang melihat saya punya kandang bebong, itu saya diberkati. Saya diberkati. Bebong-bebong yang saya miliki itu adalah berkat semuanya, berkat. Saya dikasih bapak angkat saya. Kemarin bapak angkat saya ngasih saya 8. Anak saya itu beli 2, 10 babi putih. Terus ternyata bapak angkat saya nambah lagi 4. Hayo, 4. Jadinya semuanya babi bajongnya jadinya berapa? Nanti 14, tapi belum diambil sih 4-nya. Gitu. Terus dapat babi itu lagi yang hitam ya, yang celeng. Awalnya sepasang, sekarang sudah jadi 12. Ya. Dari 2 loh, Kak Widya. Udah jadi 12, tapi saya bagikan kepada orang. Bu, tolong Bu, bagi dong bibitnya. Nanti anaknya kita bagi. Ya. Tapi itu saudara, semuanya butuh proses. Amin. Jangan dibilang Ibu Diana itu enak punya babi banyak, itu udah kaya. Puji Tuhan yang ngomong kayak gitu. Mau nggak lu punya babi? Pasti mau dong. Ya. Kerja keras, layani Tuhan dulu. Jangan mikirkan apa yang Anda inginkan saat ini. Amin. Layani Tuhan dulu. Bersakit-sakitlah dahulu. Betul nggak? Amin. Yang ngomong,
Enak, Bu Diana sudah kaya, udah banyak bebongnya guys. Tapi sudah tahu nggak? Itu semua Tuhan berikan, Tuhan memberkati. Karena saya akan dipakai sebagai penyalur berkat-berkat Tuhan yang lain. Amin. Bu Sri sudah tahu, udah lama dengan saya. Bapak ini juga sudah lama mengikuti saya. Dari bebong 2 loh. Sedari dia nama Madura saya nggak tahu nanam cabai sampai tahu nanam cabai loh. Ya. Yang awalnya saya nggak pernah nanam bayam sendiri, kangkung sendiri, bisa nanam loh. Itu semua butuh proses. Itu semuanya butuh proses, saudara. Nanti Anda akan melihat pelayanan saya di Jawa. Ya, saya nggak akan ngomong di Jawa mana. Pokoknya nonton aja, Anda ikuti aja perjalanan saya. Betul Bapak John. Carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya itu ditambah-tambahkan. Amin. Tobat dulu ya, tobat dulu. Tobat itu bukan hanya nggak berzina ya. Tobat itu juga bukan hanya aku tidak berzina, tapi mulut kau. Mulut kau nggak direm-rem. Ingat, dosa ada, mau dosa kecil atau besar sama-sama dosa. Betul? Amin. Semoga di Jawa Timur. Ya, saya memang mau ke Jawa Timur. Saya planningnya ke Jawa Barat, Jawa Timur ya. Planningnya. Ada waktunya nanti juga pergi ke daerah Inisial B. Ya, Inisial B. Saya juga akan pergi ke sebuah kota inisialnya B. Saya tidak bisa ngomong saya akan OTW kemana. Mau lihat teh opung ya, Surabaya. Bu Dwi Sri inbox. Mau lihat teh. Saya juga. Haleluya, haleluya Pak John. Nggak takut digeruduk Kak Bu. Sebenarnya saya nggak takut digeruduk saudara. Saya mau salah apa? Saya nggak salah apa-apa. Cuma yang saya katakan tadi, ya, yang saya katakan tadi. Tantangan batu sandungan terbesar di dalam pelayanan kita itu adalah siapa? Sesama otet. Kalau sama orang-orang yang percaya tapi ya tidak bertobat gitu loh. Betul? Mau lihat ego dan papahan. Tantangan pertama dan terbesar dalam pelayanan saya adalah sesama otet. Jadi saya mau berhikmat saja. Tahu-tahu saya di sini, tahu-tahu di sana. Kayak kemarin, ya kan? Saya membantu anak-anak sekolah itu anaknya orang Islam. Ya. Dibilangin, Ibu Diana ini bukan oten ini, dia nggak bertobat bener-bener nih. Yang dibantu ini bukan orang Kristen loh, orang Islam. Emangnya kenapa? Apakah kita membantu orang lain karena melihat agamanya? Hah? Kalau kita hanya mengasihi yang mengasihi kita, apa hebatnya kamu? Di firman Tuhan begitu, betul nggak? Betul? Jika engkau hanya mengasihi yang seiman dengan kamu doang, apa hebatnya Anda jadi anak Tuhan? Ingat saudara, kalau ke saya opung, nggak ada kayak gitu opung. Buat saya semuanya. Ya. Justru saya membantu saudara-saudara saya juga yang Islam loh. Saya mengasihi mereka. Saya mengasihi mereka. Saudara saya mau memperbaiki musolanya, saya bantu. Kenapa emangnya? Uang-uang saya, berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Saya ini sebagai apa saudara? Sebagai perantaranya aja. Jangan bawa-bawa agamamu untuk menolong orang. Tidak ada ya. Selama Diana. Maksud saya saudara, Diana Maduresi tidak mengajarkan Anda semuanya ya, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok untuk kita memusuhi orang yang tidak seiman. Tapi kita buktikan bahwa kita memiliki kasih.
Ada yang bilang, Ibu Diana, Kristen yang Katolik beda. Siapa lu ngomong beda? Sama-sama orang yang perlu kita kasih semua. Tuhan mengajarkan kita mengasihi. Jangan membeda-bedakan dan jangan banding-bandingkan, saudara. Jangan bandingkan saya dengan pendeta yang lain. Jangan banding-bandingkan pendeta yang lain dengan saya. Ya, Ibu cantik, amin. Ingat, saya memiliki style sendiri, cara bicara saya sendiri. Jangan memaksa saya untuk mengikuti sesuai keinginan Anda. Amin. Karena begini, saudara ya. Ribet juga sih. Betul sih Opung, ribet juga sih. Dibilang membantu agama yang lain, dibilangnya saya ini masih ada jin korinnya, ya kan? Aneh juga. Kemarin saya memberkati organ kepada pendeta yang bukan sinode, satu sinode dengan saya. Oh, udah enggak, Pak Pangalayo. Udah enggak. Udah pensiun. Ya. Pak Pangalayo ya, udah pensiun saya, Pak. Terima kasih sudah mengasihi saya, mengingatkan saya. Ya begitu Pak Rudianto. Haleluya. Saya mau belajar Pak, udah insaf saya Pak ya, udah hilaf. Kemarin hilaf, sekarang saya udah insaf. Jadi seperti itu saudara. Tapi saya percaya kok, jika ada pun orang yang membuat menjelek-jelekkan nama saya, mau memfitnah saya, ngegosipin saya, apapun, tidak masalah. Saya mengampuni Anda semua. Saya mengampuni dan saya berdoa Anda diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, didikan, ya, dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Betul?